Ma'had Al-Yusra adalah salah satu mercusuar pendidikan yang mengajarkan ilmu-ilmu Al-Quran dan berbagai macam disiplin ilmu-ilmu keislaman serta bahasa Arab. Yang diprogramkan khusus bagi anak-anak dengan rentang umur dari 12 tahun hingga 15 tahun. Ma'had ini juga menjadi istimewa dengan metode pendidikan dan keilmuan yang bersanad atau bersambung sampai kepada Rasulullah SAW yang menggabung antara ilmu klasik dan modern. ما أريد الحفظ ما أريد هذا الدرس ما أريد هذا وترجع إلى مكانك الأول الأمان وهذا ما بتتطور. Ma'had ini didirikan pada bulan Rabiul Awal tahun 1437 Hijriah atau bertepatan pada tahun 2015 Masehi dengan arahan yang dipenuhi keberkahan dari Al-Habib Al-Allamah Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan Ma'had ini didirikan, dipimpin, dan diasuh langsung oleh Al-Habib Ali bin Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar bin Salim. يعيننا ويعين المدرسين والقائمين هنا على التحقق بها في كل طالب، وهي إعداد نشء منصبغين بمنهج صالح الأمة يحافظون عليه، إعداد نشء من الشباب من الأولاد منصبغين يعني في ظاهرهم في حركاتهم في نظراتهم في ما يبرز منهم بل في نياتهم وقلوبهم منصبغين بمنهج صالح الأمة يحافظون عليه. والأهداف التربية على المقاصد الثلاثة: العلم والسلوك والدعوة إلى الله، ثم الإعداد للتمكن والتوسع فيها لمن أتيحت له الفرصة من الطلاب، ثم المساهمة في تحصين ناشئة الأمة من تيارات الفساد. Ma'had ini terletak di kota Tarim, sebuah kota yang dipenuhi dengan keilmuan, ulama, aulia, zawiyah-zawiyah, serta pesantren-pesantren dengan nuansa spiritual yang begitu kental. Bahkan dikatakan bahwa jalan-jalan yang ada di dalam kota ini bisa menjadi guru bagi orang-orang yang tak memiliki guru. Dan kota ini adalah kiblat bagi orang yang menginginkan ilmu makrifat dan spiritual dari seluruh penjuru dunia dari dahulu hingga saat ini. Saat ini Ma'had sedang mengasuh anak-anak yang penuh berkah, memiliki kecintaan yang sangat kuat terhadap ilmu yang bersambung sanadnya hingga Rasulullah SAW dengan jumlah pelajar yang saat ini telah mencapai jumlah kurang lebih 170 pelajar yang datang dari berbagai jumlah negara. Ma'had ini menjadi istimewa dengan misi-misinya yang tinggi, pandangannya yang jauh ke depan, dan visinya yang bertujuan, serta usaha untuk mewujudkan itu semua dengan terus melengkapi kader-kader pengajar yang memiliki spesialisasi di bidangnya, serta kurikulum pendidikan dan pembelajaran yang unggul. Namun sebelum semua itu terlaksana, kami senantiasa meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta taufik serta bantuannya, karena Ialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hanya saja pekerjaan itu tergantung bagaimana niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang telah ia niatkan. Cita-cita Ma'had: unggul dalam bidang pendidikan Al-Quran dan berbagai macam disiplin ilmu keislaman serta bahasa Arab bagi generasi umat, dan membuka cabang-cabang di berbagai negara Islam dengan didukung staf pengajar yang mumpuni dan kurikulum pendidikan terkini
yang menggabung antara metode ilmu klasik dan modern serta memanfaatkan teknologi terkini sebagai sarana dan prasarana belajar dan mengajar. Keunggulan ma'had. Ma'had ini menjadi unggul dengan beberapa faktor. Yang pertama, adanya lingkungan dengan nuansa keimanan yang dapat membantu pelajar untuk lebih bisa menerima ilmu, akhlak, dan dakwah dengan baik. Yang kedua, duduk bersama para pewaris Nabi Muhammad SAW dan mengambil pelajaran dari mereka. Yang ketiga, mempunyai staf pengajar yang memiliki kapasitas yang mumpuni di dalam bidangnya masing-masing serta berambisi untuk memberi ilmu dengan baik. Yang keempat, menyediakan kurikulum yang sesuai dengan pelajar dan jenjang-jenjang tingkatan pendidikan yang berusaha mewujudkan misi ma'had. Unsur-unsur pembelajaran di ma'had terbagi menjadi 1. Bagian bahasa Arab. Dalam bagian ini pelajar akan mempelajari mata pelajaran khusus bahasa Arab dengan tambahan hafalan 4 juz dari Al-Quran dan beberapa mata pelajaran pilihan dalam fikih, sejarah Nabi, dan adab. Sekiranya pelajar setelah keluar dari bagian ini memiliki kemampuan untuk berbicara, menulis, dan memahami bahasa Arab dengan baik. Dengan itu, ia dapat memahami firman-firman Allah Ta'ala dan sunnah Nabi-Nya Muhammad SAW serta hukum-hukum syariat. Masa pembelajaran dalam bagian ini menghabiskan kurang lebih waktu 2 tahun. Bagian hafalan Al-Quran. Dalam bagian ini, pelajar bisa menghafal Al-Quran serta mengambil salah satu sanad dari 7 sanad qiraat yang sahih, serta mempelajari dasar-dasar tafsir Al-Quran dan hukum tajwidnya, dan penjelasan hadis yang mulia serta fikih hukum-hukum Islam, iman, dan ihsan, dan juga mempelajari praktek adab-adab Al-Quran serta memperindah diri dengan tuntutan dan akhlaknya. Masa pembelajaran dalam bagian ini juga kurang lebih menghabiskan masa 2 tahun. 3. Bagian ilmu-ilmu keislaman. Dalam bagian ini, pelajar akan mempelajari dasar-dasar dalam ilmu sunnah Nabi yang suci dan iman serta fikih. Di dalam bagian ini juga terdapat pelajaran yang dapat memberikan dan membersihkan jiwa dan rohani para pelajar dan pendidikan dakwah dengan pelatihan pidato. Masa pelajaran dalam bagian ini juga menghabiskan masa kurang lebih 2 tahun. الذي مكرمنا وإياكم في هذا المكان المبارك وفي هذا البلدة الكريم بلدة العظيم ليس كما بلدان الآخر ولا بد أن أشكر على ذلك. Syarat-syarat pendaftaran dan penerimaan pelajar di ma'had ini. 1. Pelajar yang mendaftar minimal berusia 12 tahun dan maksimal berusia 15 tahun. 2. Berkomunikasi terlebih dahulu dengan panitia penerimaan dan pendaftaran sebelum kedatangannya. 3.
pelajar yang bersangkutan harus hadir dalam masa pendaftaran yang telah ditentukan, yaitu pada bulan Syawal atau Rabiul Awal di setiap tahunnya. 4. Menyertakan dokumen resmi yang menunjukkan izin tinggal di Yaman untuk belajar dari instansi terkait. 5. Melakukan medical check up untuk memastikan bahwa pelajar yang bersangkutan terbebas dari penyakit menular. 6. Membayar administrasi yang telah dianggarkan. Sebagaimana diisyaratkan bagi yang ingin langsung mengambil bagian syariah Islam dan bagian Al-Quran, hendaknya mampu memahami, membaca, menulis, dan berbicara dengan bahasa Arab dengan baik dan lulus dari ujian tulis dan praktek. Jumlah dan statistik para pelajar kami saat ini. Ma'had ini telah menampung sejumlah pelajar dari kewarganegaraan yang berbeda. Sejak dibukanya, Ma'had ini telah menerima pelajar dari berbagai negara, di antaranya Indonesia, Malaysia, Singapura, Britania, Thailand, dan Amerika Serikat. Dan saat ini semua berjumlah sekitar 170 pelajar yang bertahap dalam bagian pembelajaran yang berbeda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari pelajar Ma'had Al-Isra yang berasal dari Indonesia. Alhamdulillah, kami sangat senang belajar di pondok ini. Terlebih lagi pondok ini di kota Tarim, kota yang penuh dengan barokah, yang dipenuhi para alim ulama dan para wali-wali Allah. Semoga kami mendapat keberkahan yang besar dan bisa kami bawa ketika pulang nanti, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. สวัสดีครับท่านผู้ชมเราเป็นประธานแทนมาจากมหาวิทยาลัยอัลยุสรอ แท้จริงเรามาจากไทยและเราขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์นั้นส่งเราไปที่ตาริมแล้วเราเรียนมหัดนี้แล้วเราทุกคืนวันศุกร์เราได้ไปงานมอลิดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับฮะบิบอุมัรบินอาฟิดให้อัลลอฮ์นั้นให้พี่น้องที่ไทยให้อัลลอฮ์นั้นให้พี่น้องของไทยให้มาอยู่ที่ตาริมที่มีความศักดิ์สิทธิ์ให้มาอยู่เรียนกับเราอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์นั้นให้ความฝันของเราเป็นจริงๆเป็นบาบาที่จะมาอามีน Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakilkan pelajar Ma'had Al-Isra yang berasal dari Malaysia. Alhamdulillah, dengan izin Allah yang beri kami kesempatan untuk belajar di bumi suci Tarim, kota Suci Wali. Kami sangat gembira berada di Ma'had Al-Isra ini, yang dimana tiap-tiap hujung minggu kami boleh menziarahi para alim ulama dan para wali Allah di Hadramaut ini, khususnya di kota Tarim ini. Semoga kami mendapatkan keberkatan yang sangat besar dan keberkatan itu sampai kepada orang tua kami. InsyaAllah keberkatan itu kekal bersama kami hingga kami balik ke tanah air kami, Malaysia nanti. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We represent the British students of Ma'had Al-Isra. Alhamdulillah, we are so happy that we can study in this Ma'had. In this Ma'had, we can memorize the Holy Quran and study the Arabic language easily and well. We live in the surroundings, but most of the people speak Arabic. Because of that, we can understand Arabic words and sentences easily. We are hoping that many more of our brothers and friends from Britain will know, learn, and study with us in this Ma'had. Kegiatan harian pelajar. Dimulai kegiatan harian di Ma'had sebelum fajar. Para pelajar dilatih untuk selalu bangun dan beribadah di penghujung malam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah pada waktu kegelapan malam di Musholla Fakhrul Wujud.
الإكرام والمواهب العظام يا الله 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 الله أكبر الله أكبر. Dan setelah masuknya waktu fajar, para pelajar melaksanakan sholat sunnah qobliyah fajar dan membaca doa fajar, kemudian sholat subuh secara berjamaah. Dilanjutkan dengan membaca zikir-zikir seperti wirid Imam Haddad dan surat Yasin. Kemudian setelah itu dimulai pelajaran jam pertama dan jam kedua. Dan setelah dua pelajaran tadi, tiba saatnya para pelajar untuk menikmati sarapan pagi yang telah disediakan. Dan setelah itu mereka kembali untuk mengikuti jam pelajaran ketiga. Kemudian setelah itu mereka diberi waktu untuk beristirahat, untuk membantu mereka mengembalikan energi dan semangat untuk menjalani kegiatan-kegiatan selanjutnya. Sebelum tiba waktu zuhur, para pelajar bergegas menuju musola, dan setelah masuknya waktu sholat, mereka melaksanakan sholat sunnah sebelum zuhur, membaca zikir sebelum sholat, kemudian sholat zuhur berjamaah dan membaca zikir setelah zuhur. Setelah itu para pelajar melanjutkan pelajaran jam keempat. Setelah pembelajaran berlangsung, para pelajar diberikan waktu untuk menikmati hidangan makan siang yang telah disediakan. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan murajaah. Di dalam kegiatan murajaah ini juga dihadiri oleh para staf pengajar dan para pembimbing dari pelajar senior yang mumpuni. Dan di dalam kegiatan ini, pelajar juga dilatih untuk saling berdiskusi, untuk mengulang kaji apa yang telah dipelajari dalam hari ini sampai sebelum azan asar dikumandangkan. Setiap kali azan selesai dikumandangkan, biasanya para pelajar selalu membaca doa selesai azan dan langsung mendirikan sholat sunnah qobliyah asar. Membaca zikir sebelum sholat, kemudian sholat asar secara berjamaah, lalu mereka membaca zikir-zikir setelah sholat asar seperti surat Al-Waqiah dan zikir-zikir setelahnya. Kemudian dilanjutkan dengan pelajaran rauhah, dan setelah itu mereka menuju halaman ma'had untuk menenangkan jiwa mereka dengan olahraga atau kegiatan lainnya yang membantu mereka untuk lebih giat dalam belajar, memahami ilmu, serta mengamalkannya. Dan sebelum waktu maghrib tiba, para pelajar bergegas menuju musola untuk membaca zikir sore seperti Wirdul Latif Imam Haddad dan istighfar, kemudian mendirikan sholat maghrib secara berjamaah. Dan setelah itu mereka kembali mengikuti kegiatan belajar dan mengajar yang kelima. Sampai tiba saatnya waktu sholat isya, mereka melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Kemudian mereka kembali menuju pelajaran jam ke-6. Selepas semua pelajaran ini, mereka membaca zikir
lalu menuju ruang makan untuk menikmati hidangan makan malam. Dan setelah itu, para pelajar kembali melaksanakan murojaah. Dan apabila telah selesai waktu murojaah, mereka membaca zikir sebelum tidur. Maka para pelajar menutup hari mereka dengan sesuatu yang dengannya mereka memulai hari mereka, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana para pelajar di ma'had ini juga menghadiri pengajian-pengajian umum seperti Jalsah Itsnain atau kajian tafsir umum bersama Al-Murabbi Al-Habib Umar bin Hafid di Darul Mustafa, kajian Ihya Ulumuddin, Maulid Nabi di Musola Ahlul Kisah Darul Mustafa, sebagian majelis Rauhah Al-Murabbi Al-Habib Umar bin Hafid, kajian Senin atau setelah Jalsah Itsnain, dan menghadiri majelis Rauhah Al-Habib Ali bin Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan majelis Burdah di Musola Fakhrul Wujud. Hadul Yusra wa tawallahum wilayatan yunilhum bihal hijra wa syarahallahu lahum sudurahum wa nawwara qulubahum wa basairahum wa saffa sarairahum وارزقهم الجد والاجتهاد وبالجد والصبر الجميل تحل في فسيح العلا فاستوصي بالجد والصبر والجد هو الاجتهاد والتشمير في تحصيل العلم وفي العمل به وفي الإخلاص فيه لوجه الله تبارك وتعالى وفي التباعد عن الكسل وعدم طاعة النفس إذا تكاسلت والصبر فوق هذا كله زينة للجميع والتحمل ما كان من تقصير نحوك من قبل أخيك وما نزلك من كلام أحد أو أي مكروه نزل بك تكون عنده صبورا لا يقلقك ولا يقطعك عن مهمتك الكبرى التي هي تحصيل العلم مع العمل به، تزكية النفس به، ونية تعليمه لعباد الله تعالى. فهذا شغلكم اللازم لكم الذي ينبغي أن يتوفر في أوقاتكم كلها ولا يفارقكم في أيامكم ولياليكم. فتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على الجد والصبر لأجل نيل الحلول في فسيح العلا وهو المقام الأعلى الذي يجمع خيار الملأ يدركه الإنسان بالجد والصبر. الله يتولاكم يأخذ بأيديكم ويلهمكم رشدكم، يعين حبيب علي بن أبو بكر وأولاده على القيام بالتربية ومن ساعدهم على ذلك وفتح أبواب الهداية والتزكية وتصفية الصفات وسعة المدارك والمعلومات والمشاهد، وأمدهم ومدكم الجميع بالعافية والعفو والرضا والتوفيق التام بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. Kegiatan hiburan pelajar. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwa ada sifat bosan dalam diri kita, maka Allah jadikan ketaatan kepadanya dengan penuh warna. Oleh karena itu, kami membuat kegiatan tahunan yang bersifat hiburan bagi para pelajar sebagai cara yang dapat membantu mereka mengembalikan kembali semangat belajar, serta sebagai sebuah kesempatan bagi mereka untuk menunjukkan bakat-bakat terpendam dan mengembangkannya, agar mereka kembali ke medan keilmuan dengan semangat baru yang menggebu. Dan di antara kegiatan tersebut adalah 1. Pertemuan musim semi. Aktivitas ini dilakukan setiap tahun pada bulan Rabiul Awal setelah pelajar selesai melaksanakan ujian semester. Acara diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat
Dengan durasi waktu kurang lebih 1 minggu, pelajar disuguhkan berbagai macam kegiatan baik yang bersifat ilmiah, sosial, kebudayaan, kreativitas, olahraga, serta hiburan. 2. Liburan atau cuti yang berfaedah serta menyenangkan. Kegiatan ini dilakukan setiap tahun di bulan Sya'ban. Setelah selesai ujian semester, kegiatan ini berlangsung kurang lebih selama 1 minggu dan memiliki program-program yang berbeda-beda. 3. Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Agar pelajar tidak merasa jauh dari keluarga pada hari raya, maka kami membuat kegiatan hiburan yang diisi dengan lomba-lomba dan berwisata. Ziarah-ziarah. Dalam beberapa kesempatan kami pun mengadakan ziarah-ziarah ulama, aulia, sesepuh masyarakat, peninggalan bersejarah, wisata ke sejumlah daerah, dan renang bersama dengan tujuan dapat menghilangkan rasa bosan yang terkadang mendera sebagian para pelajar. الدنيا ويا أرض الهدى يا بسمة العشاق ويا قطر الندى يا خير يروي الأرض من سابق قديم قبلك أنا مشتاق يا الغنى أرض المحبة والتصافي والوئام أرض المحبة والأخوة والسلام أرض التسامح والتصافي والوئام أرض المودة والتراحم والنعيم تملك أنا أنا مشتاق يا الغنى تريم يا 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 تريم أنت المنى منات العين بل كل الوداد أنت المنى والروح مرة والفؤاد أنت منات العين بل كل الوداد يا بخت من هو كان في أرضك مقيم أنا مشتاق يا الغنى تريم يا 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 نور ساطع بيننا مثل الشهاب يا نجم عالي ما بدا في يوم غاب يا نور ساطع بيننا مثل الشهاب يا نجم عالي ما بدا في يوم غاب يا جود عن الدنيا بها. Rencana-rencana di masa yang akan datang. 1. Meluaskan lingkungan dan komplek ma'had yang terdiri dari asrama pelajar, ruang belajar, lapangan olahraga, dan fasilitas-fasilitas lain yang dapat membantu mewujudkan visi dan misi ma'had. 2.
membuka cabang-cabang ma'had di berbagai daerah di Yaman dan mancanegara.